Ya, untuk materi yang pertama kita akan membahas apa itu pelabelan. Tentunya kalian anak pemasaran sudah tidak asing dengan yang namanya label. Ya, label itu sendiri sebetulnya berupa tulisan, gambar, atau bisa juga kombinasi keduanya yang disertakan pada kemasan produk, bisa dengan cara dimasukkan di dalamnya, ditempelkan, atau dicetak. Label itu sendiri memuat beberapa hal. Yang pertama, memuat nama produk. Jadi nama produk itu harus ada di dalam label. Yang kedua yaitu ada bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan itu sendiri, kalau untuk produk makanan itu bisa berupa komposisi. Yang ketiga atau yang C, berat bersih. Jadi di kemasan atau di label itu harus mencantumkan berat bersih. Contoh misalnya di produk mie instan, di situ pasti akan tertera beratnya, misalnya 125 gram. Yang D, nama dan alamat produsen, itu juga harus dicantumkan. Yang E, keterangan tentang halal. Tentunya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Muslim, sehingga menginginkan makanan yang halal. Oleh karena itu, pada saat bulan di sini juga diberi keterangan tentang halal. Yang F yaitu kita harus mencantumkan kapan produk itu kadaluarsa atau expired. Di situ kita harus mencantumkan tanggalnya kapan, bulan, serta tahunnya. Ya, jika tadi kita membahas tentang apa itu label, pasti kalian sekarang akan bertanya-tanya, sebetulnya tujuan dari pelabelan itu apa ya? Ya, tujuan dari pelabelan sebetulnya itu untuk mempermudah transaksi dengan proses komputerisasi melalui pengodean barang dalam bentuk barcode. Jadi di label itu tercantum barcode, maka ketika kita akan membayar di kasir, petugas kasir akan langsung membarcode barcode yang tertera di produk tersebut. Kemudian ada berapa sebetulnya macam label? Ya, yang pertama kita akan membedakannya berdasarkan kemasan. Berdasarkan kemasan, yang pertama itu ada label merek atau dikenal dengan istilah kerennya brand label. Biasanya brand label ini diletakkan pada produk atau kemasan. Yang kedua, itu ada label tingkatan mutu atau grade label, tanda yang mengidentifikasi mutu produk. Yang C, itu ada label deskriptif. Biasanya di sini memberikan info mengenai bahan baku atau komposisi. Bisa juga di situ dicantumkan tentang kandungan gizi atau mungkin dicantumkan tentang cara penggunaan. Itu merupakan label deskriptif. Kemudian berdasarkan label untuk harga, yang pertama ada label harga. Biasanya di situ tertera pada produk dan mengindikasikan harga barang tersebut. Jadi di sini label itu tujuannya untuk menginformasikan mengenai harga produk. Yang B itu ada price card. Biasanya price card ini ditempelkan di rak gondola. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kepada pelanggan atau konsumen mengenai harga barang yang tertera atau yang didisplay di rak gondola tersebut. Yang C itu ada barcode. Biasanya berbentuk garis batang vertikal untuk mewakili angka atau simbol. Nah, barcode ini nantinya ketika kalian sampai di kasir, petugas tinggal men-scan barcode tersebut, kemudian di kasir atau di layar monitor akan muncul harga dari barang. Kemudian, label berdasarkan bahan yang digunakan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada label semi-coat. Biasanya label ini memiliki lapisan atau coat pada lapisan stiker paling atas. Itu yang namanya label semi-coat. Nah, label semi-coat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia itu mudah disobek. Hasil cetakan juga mudah rusak apabila digosok dengan keras.
Yang ketiga, apabila dilihat sekilas tampak berkilap pada permukaannya. Itu adalah contoh dari label semi-quote. Ya, di samping ini ada gambar contoh label semi-quote. Sebetulnya di sini yang dititik beratkan adalah jenis bahannya, bukan bentuknya. Jadi bisa juga kalian menjumpai label semi-quote tapi wujudnya tidak seperti yang ada di contoh. Yang kedua ada label barcode alum TTL. Biasanya tidak terdapat lapisan pada bagian paling atas stiker. Itu bedanya antara label barcode alum dengan label semi-quote. Ciri-cirinya yang pertama itu mudah disobek. Yang kedua, hasil cetakannya mudah disobek. Yang ketiga, apabila terciprat air itu biasanya akan lebih mudah rusak. Dan yang keempat, hasil cetakannya lebih jelas. Ya, di samping ini ada contoh dari label barcode alum TTL. Yang ketiga, itu ada label barcode UPO. Ini label yang paling kuat dan tahan dengan air. Dia tahan dengan air, dia juga tahan dengan panas dan tahan sobek. Label ini lebih cocok digunakan untuk luar ruangan. Label ini cenderung menyerupai bahan stiker hologram, tetapi tidak mengkilap. Itu adalah label barcode UPO. Kemudian, setelah kita membahas tentang label, pasti kita akan bertanya-tanya sebetulnya manfaat barcode itu apa ya? Tadi kan di dalam label itu tercantum yang namanya barcode. Ya, manfaat barcode yang pertama kita lihat dari manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama yaitu untuk keperluan retail. Biasanya barcode ini digunakan untuk keperluan produk yang dijual di supermarket. Yang kedua, itu biasanya digunakan untuk keperluan non-retail. Barcode ini biasanya digunakan untuk pelabelan buku yang ada di perpustakaan. Tentunya kalian sering berkunjung ke perpustakaan, pernah meminjam buku, pasti di situ tercantum barcode, yaitu disebut sebagai manfaat praktis keperluan non-retail. Yang tiga, yaitu keperluan pengemasan atau packing. Barcode ini biasanya digunakan untuk pengiriman barang, contohnya barcode tipe ITM. Yang keempat, itu ada penerbitan. Barcode ini sering digunakan pada penerbitan suatu produk. Biasanya di sini cenderung penerbitan buku. Kemudian, selain itu, manfaat praktisnya yaitu untuk keperluan farmasi. Barcode ini digunakan untuk mengidentifikasi produk obat-obatan. Dan bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya. Itu adalah manfaat praktis. Nah, selanjutnya, barcode juga memiliki manfaat bagi penjual. Manfaat bagi penjual yang pertama yaitu ada proses input. Proses input data lebih cepat karena barcode scanner dapat membaca atau merekam data lebih cepat jika dibandingkan melakukan proses input secara manual. Yang kedua, proses input data lebih cepat karena teknologi barcode mempunyai akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian, mengurangi biaya karena dapat menghindari kerugian dari kesalahan pencatatan. Itu adalah manfaat bagi penjual. Ya, setelah tadi kita membahas tentang label, kemudian kita membahas tentang barcode, yang selanjutnya kita akan membahas tentang merancang tata letak atau layout toko. Hal ini sangat penting karena ketika tata letak toko tidak sesuai, maka dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Misalnya, pengunjung menjadi tidak nyaman saat berbelanja. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara melakukan tata letak, kita harus tahu dulu layout toko itu apa sebetulnya. Ya, layout toko itu merupakan penataan area yang dirancang sebagai tempat menjual suatu barang untuk membantu pengunjung atau calon pembeli berbelanja dan mempermudah pencarian barang yang akan dibeli. Itu adalah pengertian dari layout toko. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pengaturan ruangan toko. Ruangan toko itu harus dilengkapi oleh beberapa fasilitas. Yang pertama yaitu tentu harus adanya ventilasi. Ventilasi itu digunakan untuk melakukan pertukaran udara.
Kalau tidak ada ventilasi, tentu toko tersebut akan terasa pengap. Selanjutnya yaitu adanya etalase. Ya, namanya toko pasti harus ada etalase. Kalau tidak ada etalase, bagaimana toko tersebut akan mendisplay produknya? Kemudian adanya ruang informasi, adanya tempat penitipan barang, adanya ruang keamanan, adanya ruang pamer yang memadai, kemudian ada fitting room, ada ruang tunggu, ada toilet, ada ruang administrasi, serta adanya gudang atau tempat penyimpanan. Itu merupakan ruangan yang sebaiknya ada pada. Kemudian ada yang namanya layout toko. Layout toko di sini kita akan bedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu gridiron layout atau orang biasa menyebutnya sebagai grid layout. Grid layout ini merupakan tata letak rak dalam toko yang dibuat berlajur-lajur. Lajurnya terdiri atas lorong-lorong. Ini biasanya banyak digunakan di supermarket atau di minimarket. Kalian pasti tidak asing ketika masuk Alfamart atau mungkin kamu masuk ke pusat perbelanjaan. Di sana biasanya mereka menggunakan layout jenis gridiron layout. Yang kedua yaitu ada free flow layout. Namanya saja free, berarti bebas. Jadi di sini biasanya digunakan untuk gerai kecil atau gerai besar. Selain disebut free flow layout, dia juga punya nama lain, yaitu lengkung, tata letak lengkung atau carving layout. Ya, contohnya bisa dilihat di samping, itu adalah contoh dari free flow layout. Yang ketiga yaitu ada boutique layout. Tentunya di sini layout yang digunakan oleh boutique. Sebetulnya hampir sama dengan free flow layout. Jadi di sini mereka itu menatanya dalam suasana yang bebas. Gitu. Contohnya bisa dilihat di samping. Ini adalah contoh dari boutique. Kemudian rencana penempatan produk atau planogram. Nah ini planogram, tentunya pasti tidak asing. Jadi di sebuah retail itu pasti dikenal istilah planogram atau penempatan produk. Planogram itu sendiri merupakan diagram visual, gambar, sketsa atau denah yang menunjukkan secara terperinci di mana seharusnya setiap produk itu diletakkan. Apa sebetulnya tujuan dari planogram? Yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan, yang kedua memberikan kepuasan kepada konsumen, yang ketiga mengendalikan persediaan, yang keempat mengurangi stok atau barang kosong, yang kelima memudahkan pengisian barang, dan yang terakhir memudahkan pencarian produk. Itu adalah tujuan dari planogram. Bagaimana jika di dalam mendisplay itu tidak sesuai dengan planogram? Tentu akan memberikan beberapa dampak. Yang pertama itu produk rusak karena display tidak sesuai dengan kapasitas rak. Contoh, di dalam planogram di shelving atau di gondola itu memuat 10 barang. Ternyata kamu mendisplaynya itu 20 barang. Tentu di situ akan memberikan dampak merusak produk. Kemudian kesulitan pencarian atau monitoring. Biasanya di sini akan menyebabkan produk rawan hilang. Kemudian kesulitan update label. Nah ini yang sering terjadi di retail, di mana mereka itu tidak update label, sehingga harga yang tercantum di situ itu tidak sesuai dengan barang yang ada. Yang keempat itu adanya keluhan konsumen. Biasanya di sini banyak konsumen yang mengeluh karena apa? Mereka kesulitan untuk mencari produk yang dibutuhkan. Selain keluhan konsumen, di sini juga menimbulkan keluhan yang disebabkan oleh pemasok. Ya, jadi pemasok di sini mereka juga mengeluh. Kemudian, citra toko dan perusahaan itu kurang baik di mata konsumen maupun di mata supplier. Ini adalah planogram
Ya, ini adalah planogram tabel. Jadi planogram itu bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar. Tentunya kita harus membaca panduan planogram terlebih dahulu. Jika tidak, tentu kita tidak akan mengerti apa yang tertuliskan di planogram tersebut. Jadi singkatan huruf yang ada di planogram itu menjelaskan tentang merek dan jumlah produk. Kemudian shelving 1-5 menjelaskan bahwa gondola yang digunakan untuk display itu terdiri dari 5 shelving. Warna-warni pada planogram itu menjelaskan atau memudahkan membedakan merek, memudahkan mengatur posisi produk. Satu warna itu biasanya mewakili satu merek. Dan yang terakhir, di situ ada angka. Angka di sini biasanya menunjukkan jumlah item yang dipajang pada shelving tersebut. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.